Selengkapnya mengenai banyaknya tanggapan mengenai kriteria pemimpin yang disebut Jokowi, sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Assalamualaikum, selamat sore Mas Hanta. Waalaikumsalam, selamat sore Abraham dan Tani. Ya Mas Hanta, nampaknya belum ganti nih rambutnya ya, artinya bukan orang yang disinggung oleh Pak Jokowi, rambutnya masih hitam begitu. Tapi apakah tren yang dimaksud itu sudah mengarah betul kepada sosok Pak Ganjar Pranowo yang dibicarakan? Ya, jadi Pak Jokowi mengirim kode politik ini bukan yang pertama ya. Dan kalau kita kaitkan langsung jawaban saya kepada yang sedang rame, tentu Ganjar Pranowo yang rambutnya biru semua, saya kira putih, itu memang sudah beberapa kali. Dan kita ingat ketika saat Rakernas Projo di Magelang, itu kodenya kepada Ganjar yang hadir pada saat itu, dan terakhir kemarin yang rame di GBK, kode juga diarahkan semua orang berpikir pasti ke Ganjar. Dan sebelumnya ada dua figur yang lain. Yang kedua adalah Abraham lebih ke Prabowo Subianto pada forum Rakernas Perindo ya, pada saat itu juga menyebutkan mungkin selanjutnya adalah Pak Prabowo. Yang belum memang dari tiga capres yang kuat itu, Anies, Ganjar, dan Prabowo, tampaknya memang Anies yang tidak ada kode politik yang keras yang dikirimkan oleh Pak Jokowi. Dua hal untuk bacanya. Pesan itu bisa dibaca dua hal. Satu, bisa jadi ini memang pesan yang sedang dikirim oleh Pak Jokowi, kode-kode politik ke publik ya, selain ke partai politik, adalah dua figur kuat sebagai capres yang potensial akan didukung oleh Pak Jokowi, seperti saya katakan tadi, yaitu Ganjar dan Prabowo Subianto. Jadi dengan kata lain, pesan kedua, sebenarnya saya tidak mendukung Anies Baswedan atau tidak mengirimkan restu kepada Anies. Setidaknya sampai hari ini Jokowi tidak mengarah pada mendukung pada Anies Baswedan. Jadi pesan itu bisa ditangkap pada kedua-duanya. Meskipun politik dinamis ya, Abraham, suatu saat bisa jadi dinamika politik, misalnya ke Anies juga dan seterusnya. Jadi nama yang cukup kuat memang, yang santer di dalam radar politiknya Pak Jokowi, Presiden Jokowi, memang ya nama dua ini sudah menjadi rahasia umum, yaitu Ganjar Pranowo, kemudian adalah Prabowo Subianto. Kalau ditambah untuk level Cawapres, kita tahu yang utama adalah Erick Thohir, kemudian juga ada nama Erlangga Hartarto. Jadi nama-nama inilah sebenarnya yang memang yang dikirim pesan kepada publik oleh Pak Jokowi. Tetapi di saat yang sama kita tahu, misalnya Ganjar Pranowo itu kan belum didukung oleh partainya sendiri, yaitu PD Perjuangan. Jadi pesan ini juga dibaca bisa dijurus dua arah. Arah yang lain kepada partainya sendiri, kepada PD Perjuangan. Pak Jokowi sedang mengirim kode ke publik, tapi tanda petik mengepus, menekan atau mengirim aspirasi kepada partainya itu PD Perjuangan untuk ya mempertimbangkan nama Ganjar Pranowo. Itu dari sisi nama, Abraham. Dari sisi Pak Jokowinya, saya ingin menganalisa sedikit. Pak Jokowi penting melakukan ini kenapa? Karena ya Jokowi tidak mau ditinggal oleh dinamika politik yang makin hari semakin keras, kan kita tahu dalam dinamika pencalonan. Anies didukung oleh Nasdem, kemudian PD Perjuangan juga belum menentukan, ada KIB dan KIR, dan kita tahu tiket dalam fase kandidasi atau pencapresan seorang capres dan cawapres itu adalah di partai politik yang megang boarding pass. Nah karena itu, karena dinamika makin kencang, bagi Jokowi penting. Pak Jokowi ingin tidak mau ditinggal. Yang kedua, ini mengirim pesan kepada semua, tidak hanya kepada publik, tetapi kepada partai politik, bahwa saya sebagai presiden, Pak Jokowi sebagai presiden, itu mengirim pesan sebagai kingmaker yang kuat, masih kuat, patut dipertimbangkan dan sangat menentukan nanti dalam dinamika politik 2024 mendatang. Ditambah yang ketiga adalah dari sisi relawan. Pak Jokowi punya kepentingan, bacaan saya, dan untuk mengumpul simpul-simpul relawannya untuk tidak mudah berpindah kapal politik, berlabuh kepada dukungan yang tidak sejalan oleh Pak Jokowi. Di saat yang sama, dukungan relawan ini akan menjadi kekuatan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi dalam struktur kekuasaan partai, mohon maaf, bukan siapa-siapa, tidak memegang boarding pass partai. Tapi di saat yang sama, Pak Jokowi memiliki pengaruh politik yang kuat. Karena Pilpres berlangsung di saat Pak Jokowi sedang menjadi presiden yang kuat. Baik, Mas Hanta, lalu kemudian seberapa berpengaruh kode-kode Jokowi ini terhadap elektabilitas sosok-sosok terkait? Dalam hal ini artinya Ganjar dan Prabowo. Ya, memang pengaruh Pak Jokowi bisa dibaca dalam dua hal, secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung tentu kita bicara dalam sisi kuantitatif, kuantifikasi dalam angka-angka survei. Pengaruhnya berapa, signifikansinya. Nah, tetapi sepanjang approval rating Pak Jokowi atau tingkat kepuasan kepada kinerja Jokowi relatif bagus, berkisar di angka 70% atau lebih, maka pengaruh politik Jokowi kepada
si capres yang di-endorse dalam dinamika politik nanti itu punya pengaruh sedikit atau banyak ya, karena tetap kalau misalnya Pak Jokowi popularitasnya atau tingkat kepuasan publik kepada kinerjanya turun, nah itu mungkin pengaruhnya semakin melemah juga. Jadi itu yang akan diukur. Tetapi di saat yang sama ada data yang secara dibaca harus secara kualitatif. Secara kualitatif itu gini, Stefani. Pak Jokowi kan seorang presiden sedang berkuasa. Dia memegang infrastruktur kekuasaan, pengaruh kekuasaan, dan ketika berlangsung Pilpres pada Februari 2024 mendatang, Pak Jokowi sedang menjadi presiden yang berkuasa. Jadi pengaruh-pengaruh politik itu bisa dibaca secara tidak langsung juga. Baik, terima kasih atas waktu Anda, Mas Hanta Yuda dari Poltreking sudah hadir dan menyampaikan pandangannya.